Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulianto Putra Bintara dari kelas 11 TKJB. Kali ini saya akan mempresentasikan macam-macam routing dan pengertiannya. A. Routing dan routers. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Sedangkan router adalah perangkat keras ke dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Sehingga dengan menggunakan router kita bisa menghubungkan dua IP address yang memiliki host yang berbeda. Contohnya kita menghubungkan IP address 192.168.1.2 dengan IP address 192.169.10.1. B. Prinsip cara kerja routing. Cara kerjanya yaitu dengan menggunakan sebuah perangkat yang bernama router, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan menuju tujuannya. Cara kerja router mirip dengan bridge jaringan, yaitu mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. C. Protokol routing adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Routing dibagi menjadi dua, yakni interior gateway protocol, exterior gateway protocol. Interior gateway protocol yaitu routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam suatu AS autonomous system yang sama. Autonomous system sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Exterior Gateway Protocol, yaitu routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan routing antar autonomous system. Default router adalah sebuah rute yang dianggap cocok dengan IP address tujuan. Default route paling cocok berfungsi ketika hanya ada suatu rute ke suatu network. Multiple gateways merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data akan dikirim dan pada umumnya akan diarahkan ke router. F. Routing dan packet forwarding adalah penyiaran paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui metode dalam jaringan komputer. G. Bridging. Bridge adalah proses untuk dapat menghubungkan jaringan komputer LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda-beda seperti Ethernet dan Fast Ethernet. H. VLSM atau Variable Length Subnet Max adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah alamat IP yang terbuang. Kita dapat memberi suatu subnet ke seorang dan dia dapat lebih lanjut membagi subnet ke dalam beberapa subnet. I. CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah sebuah metode yang mengalokasikan alamat IP dan mengelompokkan routing internet protokol. Namun CIDR punya kekurangan, yaitu masih adanya subnet ataupun host yang tidak terpakai karena CIDR hanya bisa membuat subnetwork dengan kelipatan 2. J. Routing Table adalah tabel yang membuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan yang lainnya bisa berkomunikasi. Berikut adalah urutan pada tabel routing untuk menyesuaikan alamat tujuan. Host address, subnet, group of subnet, major network number, group of major number, default address. K. Link state adalah proses routing yang membangun topologi database-nya sendiri. Fitur link state meliputi link state advertisement, topologi database, algoritma shortest path first, SPF3. L. Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak dalam penetapan jalur terbaik hanya melibatkan jumlah hop. Cara kerja distance vector. Sebuah router awalnya hanya memiliki tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengannya. Kemudian router yang lain akan saling mengirimkan data yang ia punya. Setiap router akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang didapat dan dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Jika belum ada, maka akan dimasukkan. Jika sudah, maka ada dibandingkan jumlah hopnya. M. Classless Routing Protocol yaitu suatu metodologi pengalokasian IP address dalam notasi classless interdomain routing. Jenis-jenis classless routing protocol: ISIS, Intermediate System to Intermediate System, RIP-v2, OSPF, EGRP, Border Gateway Protocol. N. Classful adalah penerapan subnet secara penuh atau default seperti 24.16.8. Jenis-jenis Classful Routing Protocol: RIP v1, Routing Information Protocol, IGRP. O. Metric adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Ada dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol, yakni hop count, menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai satu hop bandwidth, menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. P.
ADP, Administrasi Distance, adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Nilai dari distance adalah 0 sampai 255 dan serta default telah tersetting pada setiap protokol routing yang digunakan. Q. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Fungsi load balancing adalah agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.